wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Awang Fadl Karisma, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Pontianak, tahun ajaran 2020, semester 6. Di sini saya akan menjelaskan PowerPoint terkait tugas dari mata kuliah pengembangan media komunikasi kesehatan yang diampuh. Ya, maksud saya yang diajar oleh Pak Teddy. Di sini tugasnya mereview atau menjelaskan perubahan perilaku dan peran Komkes dalam perilaku kesehatan. Perilaku dapat dilihat dari segi kehidupan sehari-hari dan sikap mempengaruhi terbentuknya perilaku. Perilaku tidak sama dengan sikap. Jadi kalau perilaku itu di sini dimaksud dari perilaku dan sikap. Kalau untuk perbedaannya, sikap adalah itu emosi, sedangkan perilaku itu adalah tindakan. Ya. Lanjut, inilah tahapan-tahapan perubahan perilaku. Ya, bisa dilihat ada 3 tahapan: kognitif, afektif, dan tahap perilaku. Ya. Oke, lanjut. Kita akan ke pengertian perubahan perilaku. Di sini ada 3: awareness, attitude, dan behavior. Awareness di sini maksud perubahan atau peningkatan pengetahuan, sedangkan attitude itu adalah perubahan, sedangkan behavior itu perilaku. Seperti lihat di gambar ini, ada anak kecil yang membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini contoh dari perilaku, ya kan, sikap. Sikapnya emosi, berupa ingin menjaga kebersihan, lalulah timbul perilaku untuk membuang sampah pada tempatnya. Gitu. Perubahan perilaku merupakan hal yang terpenting untuk membentuk kepribadian seseorang. Ya. Menurut Robert Wick tahun 1974 menyatakan bahwa perilaku adalah tindakan atau perbuatan suatu organisme yang dapat diamati dan bahkan dapat dipelajari dan dapat dilaksanakan langsung secara praktik melalui tahapan proses belajar. Jadi perbuatan suatu organisme, perilaku itu maksudnya yang dapat dirasakan karena kegiatan sehari-hari, gitu. Maksudnya dilaksanakan langsung secara praktik melalui tahap proses belajar. Jadi prosesnya bertahap, tidak langsung berubah perilaku seseorang. Sikap hanyalah sebagian dari perilaku manusia, sedangkan perilaku hanyalah tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan, tetapi sikap mempengaruhi perilaku seseorang. Sikap mempengaruhi perilaku seseorang maksudnya jika sikapnya cuek, otomatis perilakunya tidak ada, gitu. Kalau menurut dari saya sendiri seperti itu. Kalau sikapnya terbuka, berarti perilakunya orangnya bisa bergaul dengan mudah, seperti itu. Lanjut. Dimensi perubahan perilaku kesehatan. Di sini kita lihat gambar, ada anak yang mencuci tangan pakai air yang mengalir serta anak yang menggosok gigi, ya kan. Dengan mempertahankan perilaku sehat yang sudah ada, perilaku seseorang dapat berubah jika terjadi ketidakseimbangan antara kedua kekuatan di dalam diri seseorang. Antara sikap dan perilaku itu tidak seimbang, ada
yang berulah seperti itu. Nah, ini kita lihat dimensi perubahan perilaku kesehatan. Yang pertama, mengubah perilaku negatif dalam tanda kutip tidak sehat menjadi perilaku positif sesuai dengan nilai-nilai kesehatan. Ya, seperti yang dilihat gambar, ada anak yang mencuci tangan dengan air yang mengalir, terus ada anak yang mulai menggosok gigi. Ini tahapan mulai berubah dari yang negatif menjadi positif. Seperti yang kasus sekarang ya kan, di COVID-19 ini, awalnya orang tidak peduli dengan cuci tangan pakai sabun, karena sekarang wabah yang mulai mewabah luas di Indonesia khususnya. Jadi warga-warga paham gitu pentingnya cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir ya. Kemudian mengembangkan perilaku positif atau pembentukan atau pengembangan perilaku sehat. Maksudnya di sini memulai perilaku hidup bersih sehat, ya kan? Cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, saluran sanitasi yang baik, gitu. Saya berakhir. Kemudian yang ketiga dan terakhir, memelihara perilaku yang sudah positif atau perilaku yang sudah sesuai dengan norma atau nilai kesehatan perilaku sehatnya. Jadi orang yang sudah memiliki kebiasaan pola hidup bersih sehat itu tetap dipertahankan dan mengedukasi orang-orang sekitarnya. Gitu. Kenapa saya buat waktu lagi flu ya? Aduh. Lanjut. Faktor yang mempengaruhi perubahan perilaku kesehatan ya kan. Di sini ada gambar orang warna merah dapat mempengaruhi orang sekitarnya. Kita lihat satu persatu. Faktor yang mempengaruhi pertama itu faktor sosial. Faktor sosial sebagai faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku antara lain struktur sosial, peran-peran sosial, dan permasalahan-permasalahan sosial yang lain. Kemudian pada faktor sosial ini, bila seseorang berada pada lingkungan yang baik, maka orang tersebut akan memiliki perilaku sehat yang baik. Sedangkan sebaliknya, bila seseorang berada pada lingkungan yang kurang baik, maka orang tersebut akan memiliki perilaku yang sehat yang kurang baik juga. Nah, maksudnya di sini apabila lingkungannya sehat, berarti orangnya akan sehat. Begitu juga sebaliknya, apabila orang yang memiliki lingkungan yang kurang positif, seperti contohlah di lingkungan tempat orang tersebut orangnya banyak yang mabuk-mabukan, otomatis orang yang tinggal di sana tuh pasti akan mengikut gitu loh. Orang akan mencontoh, otomatis secara tidak langsung orang akan mengikuti dan ikut perilaku buruk mereka gitu. Kemudian dukungan sosial atau keluarga, teman contohnya mendorong perubahan sehat, contohnya konsumsi alkohol, kebiasaan merokok, dan perilaku seksual ya kan. Keluarga dan teman ini sangat penting ya kan dalam faktor perubahan sosial. Bagaimana tidak kalau keluarga itu pertamanya kita bersosial gitu. Apabila keluarganya baik-baik, terus teman perkumpulannya juga baik, otomatis mereka juga akan menjauhi yang namanya alkohol, kebiasaan merokok, dan perilaku seksual. Ini kembali lagi ke individunya lagi. Apabila keluarganya baik-baik, kemudian temannya baik-baik, apabila dari individunya tersebut tidak mau berubah, otomatis ya percuma itu. Mulai dari diri sendiri. Nah, kemudian kita ke faktor yang mempengaruhi perubahan perilaku kesehatan. Di sini ada empat semacam
tipe orang. Ada melankolis, yaitu orang yang perfeksionis atau sempurna. Kemudian koleris, orang yang kuat. Kemudian ada plekmatis, orang yang damai. Kemudian ada sanguinis atau populer. Kan macam-macam kepribadian. Melankolis ini orangnya perfeksionis lah, nggak boleh ada yang nggak perfect gitu. Kalau koleris orangnya tuh strong, kuat, melakukan apapun yang akan dia inginkan agar tujuannya tercapai. Kalau plekmatis itu orangnya damai, nggak mau ngambil resiko, biasanya orang itu anteng-anteng aja gitu. Kemudian sanguinis orang populer lah, ini superstar lah biasanya, itu pandai berbaur, sehingga orang yang memiliki kepribadian sanguinis ini banyak teman biasanya. Faktor kepribadian, yang pertama, faktor yang mempengaruhi kepribadian, mempengaruhi perubahan perilaku. Salah satunya adalah perilaku itu sendiri, kepribadian, yang dimana dipengaruhi oleh kita lihat sini. Pertama, karakteristik individu, ya kan. Karakteristik individu itu kan setiap orang individu itu berbeda-beda sifatnya. Kemudian yang kedua, penilaian individu terhadap perubahan yang ditawarkan. Kemudian ketiga, interaksi dengan petugas kesehatan yang merekomendasikan perubahan perilaku ke yang lebih positif gitu. Kemudian dan pengalaman mencoba merubah perilaku yang serupa. Nah, jadi kalau perubahan di sini pengalaman mencoba merubah perilaku yang serupa. Contohnya kadang cuman iseng-iseng buang sampah sembarangan, lama-lama tergerak hatinya untuk membuang sampah sembarangan, sudah ditanamkan dalam hati gitu. Nah, ini contohnya. Berhubungan adalah rasa kehati-hatian, membatasi dalam melakukan hubungan seksual dalam sehari-hari. Ini membantu individu agar dengan tidak menjadikan hal tersebut suatu kebiasaan. Nah, ini contoh yang lainnya juga. Jadi ada seks edukasi, jadi tidak berlebih-lebihan gitu. Bentar guys. Ini guys. Oke, lanjut. Faktor yang mempengaruhi perubahan perilaku kesehatan, ya kan. Nah, di sini ada gambar emosi, ya kan. Emosi itu dapat mempengaruhi perubahan perilaku seseorang. Faktor emosi yaitu rangsangan yang bersumber dari rasa takut, cinta, atau harapan-harapan yang dimiliki oleh orang yang bersangkutan. Emosi orang saat menerima faktor yang mempengaruhi perubahan perilaku kesehatan itu berbeda-beda, ya kan, setiap individu. Dan contohnya berhubungan dengan stres yang mendorong perilaku tidak sehat seperti bekerja sebagai pekerja seks. Jadi pekerja seks itu sesuatu hal yang hina tapi dibutuhkan gitu. Pernah dosen saya meneliti tentang PSK, ditanyakan ke mereka PSK itu tidak ada yang ingin bekerja sebagai PSK, tapi mereka lebih karena tuntutan hidup, jadi mereka terpaksa. Jadi pekerja seks itu ya bisa dikatakan terpaksa gitu, dan dapat menimbulkan stres, ya kan.
Kemudian sudah berapa menit saya? Proses terjadinya perubahan perilaku ya kan. Nah, di sini ada tahapan perubahan perilaku atau trans-theoretical theory dari Simon Morton, Green dan Gottlieb tahun 95. Di sini ada semacam tabel, ada tahapan dan pendekatan intervensinya. Untuk prekontemplasi, ini maksudnya pendekatan informasi terkini, komunikasi persuasif, serta pengalaman. Ya kan? Ada kontemplasi, informasi, komunikasi persuasif, pengalaman, persiapan, cara untuk melakukan perubahan, pengembangan keterampilan, perubahan sikap, kemudian aksi, keterampilan untuk mempertahankan perilaku yang sudah diubah, penguatan dukungan manajemen diri, serta perubahan sikap. Untuk prekontemplasi itu belum ada niat perubahan perilaku ya kan dari individu itu sendiri. Kemudian untuk kontemplasi, individu sadar dan secara serius berubah perilakunya menjadi lebih sehat. Nah, sini mulai timbul rasa ingin berubah ya kan. Namun belum siap komitmen untuk berubah. Nah, sini kayak ada ragu-ragu. Kemudian persiapan. Nah, persiapan ini individu sudah berubah dan ingin mengejar tujuan, sudah pernah melakukan tapi masih gagal. Coba lagi. Kemudian untuk tahapan tindakan, individu sudah melakukan perilaku sehat sekurangnya 6 bulan dari sejak mulai usaha memperlakukan perilaku hidup sehat. Nah, sini sudah mulai ada intervensi atau tindakan. Ya. Kemudian untuk pemeliharaan, individu berusaha mempertahankan perilaku sehat yang telah dilakukan 6 bulan dilihat kembali. Kemudian peran penting komunikasi kesehatan. Komunikasi kesehatan meningkatkan kesadaran individu tentang isu-isu kesehatan, masalah kesehatan, isu kesehatan serta solusi kesehatan. Jadi peran penting, sangat penting ya untuk adanya informasi kesehatan. Seperti kasus sekarang ya, kembali lagi ke COVID-19. Awalnya itu kan orang tidak tahu asalnya dari mana. Lama-lama ada informasi kesehatan, ternyata kasus tersebut awalnya dari Wuhan di Tiongkok. Lama menyebar, kita dapat menyebabkan masalah kesehatan. Kemudian peningkatan kesadaran individu akan hal-hal tersebut ini berdampak pada keluarga serta lingkungan komunitas individu. Jadi peningkatan kesadaran individu dapat berdampak pada keluarga serta lingkungan, jadi mereka tuh dapat merubah perilaku dari sekitar mereka gitu. Jadi kayak teori snowball atau bola salju ya, lama-lama makin gelinding makin besar gitu. Kemudian isu kesehatan, ya kan, masalah kesehatan dan segala risiko kesehatan yang berkaitan dengan penyakit dikomunikasikan dengan baik, maka ketidaknyamanan psikologis dan emosional tidak akan terjadi. Jadi sudah ada informasi tentang kesehatan, jadi setidaknya dapat meredam kekhawatiran dari orang yang terkena penyakit gitu. Jadi dapat menenangkan sang pasien, dari pasien tersebut dan keluarganya serta kerabat-kerabatnya. Kemudian antara anggota keluarga yang sakit dengan anggota keluarga lainnya akan menemukan solusi kesehatan yang tepat sehubungan dengan kasus kesehatan ini.
ataupun kasus kesehatan lain seperti kasus kesehatan penyakit genetik. Jadi dapat sharing lah pengalaman, apalagi kalau penyakit genetik ya kan, seperti hipertensi, diabetes, gitu kan. Antar keluarga kan dapat mengasih tahu edukasi ya kan, jangan konsumsi gula berlebihan, nanti dapat menyebabkan penyakit diabetes atau sebaliknya, bla 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 gitu. Kemudian ada interaksi antara kesehatan dengan perilaku individu. Individu berada dalam situasi biologis, psikologis, dan sosial kemasyarakatan. Ketiga faktor tersebut berpengaruh terhadap status kesehatan seorang individu. Gitu. Jadi ada interaksi antara petugas kesehatan dengan perilaku individu, dapat berpengaruh terhadap status kesehatan seorang individu. Jadi sedikit demi sedikit dapat merubah perilaku pasien tersebut. Kemudian melalui komunikasi kesehatan pula, kita mempelajari timbal balik antara ketiga faktor tersebut, ya kan, ada biologis, psikologis, dan sosial kemasyarakatan. Pemahaman ini penting agar kedepannya dapat dikembangkan intervensi program kesehatan yang bertujuan untuk mengubah perilaku individu menjadi lebih sehat. Tujuannya tujuan kesehatan masyarakat tuh untuk mengubah perilaku individu menjadi lebih sehat, ya kan. Ubah stigma sakit menjadi stigma sehat. Stigma sakit yang selama ini kita pegang kan menunggu sakit baru berobat, sedangkan tidak mesti nunggu sakit baru kita ke rumah sakit gitu. Padahal kita sehat itu bisa ada yang namakan cek kesehatan 6 bulan sekali kan, kayak cek gigi, ya kan, check up itulah rutin kalau bisa 6 bulan sekali. Kemudian kepatuhan atau adherence pasien terhadap pesan kesehatan. Jadi himbauan petugas kesehatan itu janganlah dihiraukan gitu. Dapat seolah-olah kita tuh ngomong dengan batu, seolah-olah petugas kesehatan itu ngomong dengan batu. Jangan keluar kembali lagi ke COVID-19 ya. Saat ini pemerintah ada yang namanya working from home, social distancing. Itu maksudnya kerja di rumah, jangan keluar. Jadi kita dapat meminimalisir kontak dengan masyarakat. Itu dapat setidaknya melambatkan perkembangan penularan penyakit virus tersebut. Ya. Bukan maksudnya tidak boleh bekerja sama sekali, paling enggak selama 2 minggu ini. Mohon untuk pada orang khususnya petugas kesehatan itu sudah capek, apalagi khususnya dokter, untuk menolong pasien yang di IGD, ya kan. Kita paling tidak menolong, janganlah kita keluar rumah untuk sementara, ya kan, untuk melambatkan atau meminimalisir penyebaran virus ini. Ini ada 2 hal yang mengenai kepatuhan pasien pada saran medis yang diterima, ya kan. Yang pertama, pasien harus terlebih dahulu memahami understand isu-isu kesehatan atau masalah-masalah kesehatan yang dihadapi. Untuk itu, ia harus mampu menafsirkan dan memahami semua informasi kesehatan yang dikomunikasikan oleh tenaga medis pada dirinya. Nah, ini sulitnya untuk pasien itu kadang kan pengetahuannya berbeda-beda, tingkat penerima informasinya itu kan berbeda-beda. Jadi kita tuh sebagai petugas dapat mengedukasi pada pasien-pasien ini dengan bahasa yang dapat mudah dimengerti, dan tentunya kalaupun memang di daerah tersebut jarang menggunakan bahasa Indonesia, pakai bahasa daerah pun tidak masalah selama itu informasinya sampai pada pasien. Kemudian yang kedua, pasien harus mampu mengingat kan saran medis yang diberikan. Bila dalam mengkomunikasikan informasi seputar kesehatan pasien pada ahli medis,
yang sulit dipahami oleh pasien umum dan informasinya yang diberikan tidak terlalu banyak dan rumit. Nah, ini pentingnya juga tugas penyuluh kesehatan itu kadang memberi treatment yang mudah dipahami seperti mencuci tangan menggunakan agu atau hal yang mudah diingat singkatan atau hal-hal yang mudah lah yang mudah dipahami oleh masyarakat gitu, yang dapat membekas pada ingatan mereka. Kuncinya sih yang ringan-ringan saja pokoknya nggak tuh. Kemudian bentuk komunikasi kesehatan di sini banyak sih. Di sini ada Instagram, YouTube, Google, Twitter, Facebook, banyak macam komunikasinya. Lebih banyak orang mengenal kampanye media massa ya kan, sebagai salah satu cara mengkomunikasikan isu-isu kesehatan, namun ternyata ada bentuk komunikasi kesehatan yang lain. Media sosial contohnya. Program entertainment atau hiburan merupakan salah satu cara lain yang cukup efektif dalam mengkomunikasikan informasi kesehatan. Nah, seperti contoh di program acara net di Tonight Show itu ada segmen tentang seks edukasi dari yang dibawakan oleh Dr. Boyke. Contoh yang dapat unik gitu lah. Pokoknya yang dapat orang nonton TV dapat edukasi juga. Kemudian beberapa hasil penelitian mendemonstrasikan bahwa informasi kesehatan yang ditayangkan secara singkat memiliki pengaruh cukup kuat. Jadi isinya yang penting padat, singkat, jelas singkat padat majalah. Oh ya, tidak perlu panjang, berbelit-belit, yang penting pendek, berbobot. Kemudian dalam sebuah survei yang dilakukan oleh Paul Novelli pada tahun 2001 terhadap 3.719 individu menemukan bahwa banyak informasi kesehatan yang dapat dipelajari oleh individu ketika menonton televisi pada jam-jam utama. Seperti tadi di program acara Net TV kan ada segmen tentang seks edukasi. Bagus. Kemudian bentuk komunikasi kesehatan yang lain adalah media advokasi yang didefinisikan sebagai upaya pemanfaatan media massa yang lebih strategis bila didukung oleh keikutsertaan komunitas masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kebijakan-kebijakan publik yang berkaitan dengan kesehatan. Jadi pemerintah juga ada yang turut andil di situ tentang sharing tentang kesehatan. Komunikasi lanjut komunikasi kesehatan dengan pasien penderita. Komunikasi kesehatan dengan pasien atau penderita meliputi informasi berkaitan dengan kondisi kesehatan individu, informasi bagaimana memaksimalkan perawatan dan bagaimana pemberian terapi. Jadi di sini pasien juga turut andil ya, memberikan informasi. Jadi jangan informasi palsu, ditanya sakit ini enggak, tidak, padahal pasiennya sakit karena takut diberi obat atau disuntik, jadi sang pasien juga berbohong. Itu dapat kurang memaksimalkan perawatan dan pemberian terapi pun bisa kemungkinan salah. Kemudian komunikasi kesehatan pada pasien atau penderita lebih bersifat terapeutik, yang artinya sebentar ya, memfasilitasi proses penyembuhan ya kan. Menurut Purwanto dalam Damayanti 2008, komunikasi kesehatan terapeutik memiliki tujuan yang pertama, membantu pasien mengurangi beban perasaan dan pikiran, serta membantu pasien mengambil tindakan untuk mengubah situasi yang ada bila diperlukan oleh pasien. Dapat meredakan kekhawatiran pasien lah intinya. Kemudian membantu mengurangi keraguan pasien dan membantu pasien mengambil tindakan yang efektif, bersama. Kemudian ini komunikasi kesehatan terapeutik ini dapat diberikan oleh pihak keluarga atau ahli, tenaga medis, orang-orang yang berada di sekitar pasien penderita dengan memperhatikan beberapa prinsip dalam komunikasi terapeutik itu sendiri. Yang pertama, komunikasi terapeutik harus ditandai dengan sikap saling menerima, saling percaya,
dan saling menghargai gitu. Jadi saling support. Kemudian pihak keluarga, ahli medis, dan orang-orang sekitar individu harus menyadari kebutuhan pasien secara fisik maupun mental. Jadi alat pendukung untuk sembuh itu sangat penting, maupun keluarga juga memberi semangat agar pasien tersebut bisa semangat untuk menjalani hidup. Dan memahami betul arti empati sebagai tindakan yang terapeutik. Jadi kita memberi empati aja tuh dapat setidaknya memberi sokongan lah kepada pasien yang sedang sakit gitu loh, dapat memberikan semangat. Komunikasi kesehatan dengan pihak keluarga ya kan. Ini hampir sama sih. Komunikasi kesehatan dengan pihak keluarga juga harus diperhatikan ya kan, jika ada anggota keluarga yang menderita sakit dan harus menjalani serangkaian terapi dan pengobatan keseluruhan. Proses ini harus diketahui dan dipahami oleh pihak keluarga. Jadi sesuai keinginan pasien juga sih. Jadi kita sebagai petugas tidak boleh memberikan informasi informasi data pribadi tanpa izin dari pasien gitu. Tapi alangkah baiknya pasien juga dapat bekerja sama dengan petugas kesehatan itu untuk memberi ketenangan lah agar khawatiran keluarga itu dapat berkurang. Karena yang sering kali terjadi, setiap kali anggota keluarga yang menjalani terapi muncul reaksi emosional dan psikologis tertentu, tentulah keluarga kan khawatir. Komunikasi kesehatan dengan pasien dan pihak keluarga merupakan bagian penting dalam pengawasan medis. Komunikasi yang efektif merupakan sesuatu yang esensial karena pasien dapat memahami keadaan dirinya dan pihak keluarga dapat memahami keadaan anggota keluarganya yang sakit. Kegagalan dalam komunikasi informasi kesehatan pada pasien dan pihak keluarga dapat berakibat pada ketidakpahaman pasien atas hasil tes yang dijalani, ya kan, serta ketidakpatuhan pasien dalam mengikuti saran medis. Intinya perilaku serta sikap dari pasien itu harus bahasanya itu taat gitu loh, nggak boleh ngeyel. Ada petugas kesehatan kalau dikasih tahu A ya harus A yang dilakukan, itu nggak boleh C, Z. Bila pihak keluarga juga tidak dapat memahami isu-isu kesehatan yang berkaitan dengan anggota keluarga yang sakit, besar kemungkinan pihak keluarga tidak akan memberikan dukungan sepenuhnya pada anggota keluarga yang sakit. Nah, kalau ini kan susah juga ya, kalau keluarga tuh nggak ngerti apa yang sedang dialami oleh pasien kerabatnya itu. Jadi pentingnya keluarga tuh diedukasi juga oleh petugas kesehatan untuk supaya tidak salah memberikan support. Komunikasi komunikasi kesehatan untuk masyarakat. Komunikasi kesehatan untuk masyarakat lebih mengarah pada bentuk promosi kesehatan, ya kan. Intinya dapat merubah perilaku lah, agar yang perubahan orang lebih sehat pola hidupnya. Komunikasi kesehatan bukan hanya proses menyadarkan komunitas masyarakat dalam hal pemberian dan peningkatan pengetahuan dan dalam bidang kesehatan saja, ya kan. Banyak komunikasi kesehatan merupakan program kesehatan yang dirancang untuk membawa perbaikan berupa perubahan perilaku baik dalam masyarakat maupun lingkungan organisasi. Jadi intinya merubah perilaku individu dari yang negatif ke yang lebih baik, positif. Untuk dapat mewujudkan promosi kesehatan diperlukan suatu strategi yang baik tentunya. Jadi tidak asal promosi tapi sasarannya tidak tahu gitu apa yang harus dilakukan. Umpama yang dituju lansia, baiknya tuh lansia diapain ya untuk mengedukasi agar mudah dipahami. Jadi kita perlu dinamakan strategi yang baik gitu, agar penerimaannya tuh lebih mudah. Kemudian menurut Mubarak dan Syed
Saya yakin 2008 strategi ini diperlukan dalam mewujudkan promosi kesehatan dan tercermin dalam 3 langkah. Ada 3 langkah. Yang pertama, advokasi. Merupakan kegiatan memberikan bantuan informasi kesehatan pada masyarakat melalui pihak pembuat keputusan dan penentu kebijakan dalam bidang kesehatan. Jadi entah itu pemerintah ya, Pak Lurah, Pak Desa, yang penting. Kemudian dukungan sosial, promosi kesehatan akan mudah dilakukan bila mendapat dukungan dari berbagai elemen yang ada di masyarakat. Dukungan masyarakat antara lain dari unsur informal, tokoh agama, tokoh adat, unsur formal untuk petugas kesehatan, pejabat pemerintah. Jadi dukungan sosial ini sangat penting apabila kita mau promosi kesehatan tapi tidak ada dukungan dari unsur informal ya kan, kayak tokoh agama, tokoh adat. Jadi orang masyarakat tuh masih percaya dengan dukun ya kan, ya, tanpa kita bekerja sama dengan kepala adat yang mereka segani, stigma bakal beranak di dukun itu bakal sampai berlanjut, bahwa pentingnya tuh melahirkan di puskesmas atau enggak di rumah sakit. Kemudian yang ketiga, pemberdayaan masyarakat atau empowerment community. Memberdayakan masyarakat dibutuhkan supaya masyarakat memperoleh kemampuan dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan. Upaya ini antara lain dapat dilakukan melalui penyuluhan kesehatan bersama dengan promosi kesehatan. Baiklah, dari kesimpulan ini dapat disimpulkan bahwa komunikasi kesehatan dalam berbagai bentuk seperti media advokasi, media massa, media entertainment, dan internet ya kan, sangat penting. Jadi sekarang tuh untuk menerima informasi itu gampang banget. Jadi setiap hari kita buka HP itu udah ada informasi ya kan, cepat juga kan, soalnya tersambung dengan internet. Kemudian komunikasi mampu membentuk sikap dan mengubah perilaku individu dengan cara meningkatkan kesadaran dan menambah pengetahuan tentang isu kesehatan, masalah-masalah kesehatan dan solusi kesehatan dengan tujuan untuk meningkatkan dan mempertahankan derajat kesehatan. Jadi intinya promosi kesehatan itu intinya baik semua, tidak ada yang tidak baik. Jadi intinya promosi kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan. Jadi pola hidup yang awalnya jelek ubah sekarang jadi untuk mewujudkan Indonesia yang sehat gitu. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada penjelasan saya yang kurang paham. Di sini saya hanya masih mahasiswa, serta yang jelas untuk himbauan, tolong untuk semua anak muda tetaplah di rumah ya kan, janganlah berkeluyuran untuk membantu dokter atau tenaga medis yang sedang berjuang. Mereka tuh rela di garda terdepan untuk menyembuhkan ya kan. Apabila kalau semuanya sakit, itu yang kewalahan juga pihak rumah sakit. Udahlah. Mungkin itu saja. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan banyak yang tidak dimengerti. Sini saya hanya masih belajar. Pokoknya stay safe aja teman-teman. Semoga wabah virus corona dapat cepat selesai. Untuk tenaga medis tetap semangat pokoknya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.